Sejak lama, beberapa wilayah di Indonesia berinisiatif untuk berjuang menentukan nasibnya sendiri dan berpisah dari wilayah NKRI. Selain alasan ketimpangan pembangunan dan pemerintah pusat dianggap hanya mengeksploitasi kekayaan alam mereka. Beberapa di antaranya berpikir jika daerah mereka memiliki sebuah warna dan tradisi yang berbeda dari warna Indonesia. Apakah wilayahmu termasuk yang ingin merdeka dan membentuk negara sendiri? Dikabarkan terbentuk sejak 1999, pada tahun 2000 kelompok pro kemerdekaan di Pulau Kalimantan menyuarakan diri untuk merdeka. Mereka tergabung dalam kelompok Gerakan Borneo Merdeka atau GBM. Aktivitas mereka pun membuat aparat TNI bergerak cepat mengamankan situasi. Pada tahun 2013, misalnya pasukan dari Kompi Tim Pertempuran Ceton 1 BTP Yonif 613 Raja Alam berhasil menangkap satu anggota GBM setelah terjadi konfrontasi selama kurang lebih 1 jam. Peristiwa itu terjadi di wilayah Panajam, Pasir Utara. Lalu pada 2014, pasukan Yonif 641 Raider dengan kekuatan 15 tim berhasil menghalau mundur kelompok GBM. Kelompok pro kemerdekaan ini sebelumnya menguasai wilayah Gunung Pasi Singkawang. Keinginan negeri Serambi Mekah ini menjadi negara berdaulat dimulai pada tahun 1970-an. Kala itu Hasan Diktiro menginisiasi pembentukan Aceh Merdeka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Inisiatif Hasan Diktiro belakangan kemudian dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dari Swedia, ia terus menyuarakan kemerdekaan bagi Aceh selama 3 dekade, yakni dari tahun 1976 hingga 2005. Upaya untuk memerdekakan diri terus terjadi hingga pemerintah menerapkan status darurat militer di Aceh pada tahun 2003. Lalu 2 tahun berselang, perwakilan GAM dan RI mencapai kesepakatan dengan memberikan sejumlah hak khusus bagi Aceh. Salah 2 di antaranya adalah pembentukan partai lokal dan pemberlakuan syariat Islam. Beberapa sumber mengatakan bahwa alasan utama Aceh ingin merdeka bukan semata ingin mendirikan negara yang berpedoman pada syariat Islam. Namun juga karena masyarakat Aceh merasa ada ketimpangan ekonomi dibanding wilayah lain. Pada 1999, sejumlah mahasiswa dari 3 kampus ternama di Makassar melakukan demonstrasi bertema Sulawesi Merdeka. Sekitar 20.000 pengunjuk rasa tersebut berasal dari Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, dan Institut Agama Islam Negeri Alauddin. Kelompok yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar ini menginisiasi keinginan berpisah dari NKRI sekaligus melakukan pembentukan Sulawesi Merdeka. Hal itu didorong oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang seakan hanya fokus pada pembangunan di wilayah Jawa saja. Isu lain yang disebut juga memicu gerakan itu adalah karena pengkhianatan Partai Golkar yang diduga mengadakan siasat internal dalam memilih anggota dan MPR, sehingga B.J. Habibie gagal jadi presiden lagi saat itu. Saat itu mereka kecewa atas terpilihnya Megawati sebagai presiden. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS mulai menggeliat sejak 1949. Gerakan ini ingin memisahkan sebagian besar Provinsi Maluku, yaitu Pulau Seram, Pulau Buru, dan Ambon. Setelah terpisah, mereka berencana membentuk negara sendiri dengan nama Republik Maluku Selatan. Kelompok ini berhasil dibubarkan pada tahun 1963. Meski telah dibubarkan, terkadang kelompok ini masih menunjukkan eksistensinya, bahkan konon memiliki presiden sendiri. Seruan Bali membebaskan diri dari NKRI sebenarnya sudah terjadi saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun pada 2012 lalu, isu itu mencuat kembali karena terjadi gesekan di Lampung tentang Kampung Bali Nuraga, yakni konflik masyarakat Bali pendatang di Lampung dengan masyarakat Lampung asli. Hal itu membuat warga Bali geram karena merasa kaum minoritas tidak diperhatikan Indonesia. Tak lama setelah itu muncul sebuah gerakan Bali Merdeka karena rasa kecewa masyarakat Bali.
Masih di tahun 1950-an, muncul kelompok yang ingin memerdekakan Riau dari NKRI. Gerakan tersebut dinamakan Riau Merdeka yang menuntut pemisahan diri karena dianggap sebagai anak tiri, padahal daerah ini memberikan banyak kontribusi untuk negara. Hingga awal tahun 2000-an, gaung dari Riau Merdeka pun masih terdengar. Pada 2006, kelompok Pro Riau Merdeka menggelar acara peringatan ulang tahun. Pada kesempatan itu, salah satu tokoh wilayah Riau Tabrani Ram kembali menuntut agar wilayah tersebut bisa merdeka. Hingga saat ini gerakan pro kemerdekaan yang diinisiasi oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM masih terus melakukan upaya memperluas wilayah kekuasaannya di 6 provinsi di Papua. Tak heran konfrontasi dengan aparat gabungan TNI pun makin intens terjadi. Upaya mereka tak bisa dipandang remeh karena memiliki 4 kekuatan. Pertama, kelompok unit bersenjata yang ada di sejumlah wilayah. Kedua, sejumlah kelompok di wilayah yang melakukan demonstrasi dan protes. Ketiga, sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri yang membentuk opini meningkatkan sambil berjuang untuk dukungan internasional. Kekuatan keempat adalah dukungan sejumlah negara-negara sekutu OPM, yakni Kepulauan Marshall, Nauru, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Senegal, Tonga, dan Saint Vincent dan Grenadines. Pada 2017 silam, warga Minahasa, Sulawesi Utara menyuarakan referendum dengan agenda memisahkan diri dari Indonesia. Tuntutan ini disampaikan Gerakan Minahasa Merdeka atau GMM yang mendadak viral sesudah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama divonis bersalah. Penduduk Sulawesi Utara yang kebanyakan menganut Kristiani diklaim oleh pemimpin kelompok ini semakin tidak nyaman menyaksikan perkembangan Indonesia yang dikuasai ormas agama mayoritas. Vonis penjara bagi Ahok menurut pendukung GMM menjadi dalih untuk meluapkan kesalahan. Mereka merasa negara kalah pada tuntutan segelintir oknum yang mengatasnamakan mayoritas. Pada tahun 2012, ketidakjelasan nasib perundang-undangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta membuat masyarakatnya semakin kecewa dengan kepemimpinan nasional Indonesia. Jika pemerintahan pusat tidak memberikan tuntutan tentang keistimewaan Yogyakarta, tidak tertutup kemungkinan mereka melepaskan diri dari Indonesia. Gusti Pangeran Haryo Prabu Kusuma Bendara Raden Mas Arumanta, yang merupakan adik lain Ibu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X mengungkapkan, DIY Yogyakarta tetap akan bertahan jika harus lepas dari NKRI meski hanya memiliki sumber daya alam sedikit. Di Sumatera Barat, Nagiri digunakan secara khusus sebagai pengganti untuk menyebut desa. Nagari sendiri dikepalai oleh wali nagari yang dibantu beberapa wali jorong. Pada 2013 lalu, DPR RI mengesahkan RUU Desa. Hal ini rupanya membuat pemangku adat Minangkabau kecewa. Mereka menilai bahwa RUU tersebut tidak menghormati eksistensi nagari. Karena kekecewaan yang tinggi, lembaga ini bahkan meminta Sumatera Barat dipisahkan dari NKRI. Sebab mereka merasa pemerintah pusat dianggap tidak menghargai eksistensi nagari. Sebagian besar gerakan untuk berpisah dari NKRI mampu ditanggulangi oleh pemerintah, termasuk gerakan OPM. Namun mungkin saja beberapa kelompok di berbagai daerah melakukan gerilya dan sewaktu-waktu bisa pecah. Jika daerahmu berupaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apakah kamu akan bersikap pro atau kontra dengan inisiatif tersebut?